Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis gravimetri. Analisis gravimetri adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan suatu kadar senyawa dalam suatu sampel. Jadi ini termasuk dalam analisis kuantitatif. Nah, ini teori dasar gravimetri. Jadi gravimetri itu berasal dari dua kata, yaitu grafi dan metrik, artinya menimbang dan mengukur. Nah, apa ini yang ditimbang? Yang ditimbang adalah endapan yang dihasilkan dari suatu reaksi, lalu kemudian diukur. Yang diukur adalah kadar zat atau kadar analit yang terdapat pada suatu endapan tersebut. Ya, metode analisis gravimetri adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada pengukuran berat yang melibatkan pembentukan, isolasi, dan pengukuran berat dari suatu endapan. Metode gravimetri untuk analisa kuantitatif didasarkan pada stokiometri reaksi pengendapan suatu senyawa. Ya, perlu digarisbawahi bahwa metode ini ya didasarkan pada stokiometri reaksi pengendapan suatu senyawa. Fungsinya biasanya digunakan untuk menentukan kemurnian pada suatu analit, lalu kemudian metode presisi analisis kuantitatif untuk senyawa-senyawa yang berukuran makro. Nah, kinerja metode gravimetri ini memerlukan sedikit peralatan, biasanya peralatannya ini hanya peralatan gelas ya. Lalu kemudian neraca atau alat timbang dan oven. Oven ini digunakan untuk memijarkan atau memanaskan endapan. Tidak memerlukan kalibrasi karena hasil yang didasarkan pada berat molekulnya, lalu kemudian akurasinya 1-2 bagian per 1000, jadi sangat akurat, lalu kemudian sensitivitas analitnya di atas 1% dan selektivitasnya tidak terlalu spesifik. Ya. Nanti kita akan belajar apa bedanya sensitivitas dengan selektivitas. Nah, metode gravimetri ini ada 3, yaitu metode pengendapan, metode penguapan, dan metode elektrolisis. Tapi pada dasarnya semua menganut teori yang sama, yaitu adanya endapan yang ditimbulkan lalu endapan tersebut diukur. Ya, walaupun pakai metode penguapan dan elektrolisis pun juga begitu. Nah, ini kita akan membahas yang pertama, yaitu adalah prosedur pengendapan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan larutan ya. Larutan ini adalah larutan sampel dan reagen. Biasanya reagen ini digunakan untuk mengendapkan si analit ya yang terdapat pada suatu sampel larutan. Lalu ketika larutan tersebut dicampurkan, maka akan terjadi endapan ya, akan terjadi proses pengendapan. Pengendapan tersebut jelas menghasilkan endapan dan larutan ya. Lalu kemudian disaring untuk mendapatkan endapannya saja seperti gambar ini ya. Lalu kemudian setelah dilakukan penyaringan, didapatkan endapan ya, maka endapan tersebut dilakukan pencucian. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membersihkan endapan tersebut dari kontaminan atau dari pelarut sebelumnya. Ya. Nah, pada pencucian ini diharapkan larutan-larutan yang digunakan untuk mencuci itu larutan yang bersifat inert. Maksudnya inert itu gimana? Tidak bereaksi dengan endapan tersebut, tidak melarutkan endapan kembali ya. Lalu kemudian biasanya juga digunakan pelarut-pelarut yang mudah menguap agar ketika nanti pada pengeringan, pada proses pengeringan dia akan mudah menguap dan tidak ada larutan yang tertinggal. Nah, proses selanjutnya yakni adalah pengeringan atau pemanggangan atau pemijaran, biasanya menggunakan alat bernama oven. Nah, pengeringan ini biasanya dilakukan untuk menghilangkan larutan-larutan yang tersisa di dalam endapan ya, sehingga endapannya akan bebas dari pelarut ya. Pemanggangan juga digunakan berfungsi untuk menentukan suatu zat tertentu ya dengan melalui proses pemijaran. Selanjutnya, endapan yang dihasilkan akan ditimbang ya, berapa hasil penimbangannya lalu dikonversikan dalam perhitungan didapatkan kadar. Nah, pengendapan ya, endapan yang diharapkan ya, endapan itu seperti ini ya gambarnya.
senyawa-senyawa yang mengendap ya. Jadi ini kan ada larutan ya, lalu larutan tersebut diberikan misalnya reagen atau reaksi yang lain, maka akan timbul seperti ini ya. Akan ada bintik-bintik analit ya, lalu kemudian akan terjadi endapan. Ini endapannya, dan lalu kemudian ini adalah larutannya atau pelarutnya, bukan larutan, pelarutnya ya, atau yang kita sebut dengan supernatan ya. Nah, nanti endapan inilah yang kita ambil. Endapan yang diharapkan adalah endapan yang mudah disaring dan dibersihkan dari pengotor, memiliki kelarutan cukup rendah sehingga tidak ada analit yang terbuang pada saat penyaringan dan pencucian, tidak reaktif terhadap udara ya, artinya tidak mudah rusak oleh udara, lalu kemudian setelah dikeringkan atau dibakar menghasilkan produk yang diketahui komposisinya ya. Jadi tidak mudah rusak sehingga produk akhirnya itu walaupun sudah dibakar atau dipijar itu masih ketahuan produk akhirnya ya. Nah, agen-agen pengendap ya, ini ada agen spesifik, ada agen selektif. Maksudnya apa? Kalau agen spesifik ini bereaksi dengan spesies kimia tertentu ya. Maksudnya spesies kimia, biasanya agen-agen yang spesifik ini bisa mengendapkan sekelompok spesies kimia. Misalnya kita mempunyai senyawa-senyawa yang mengandung ion Cl, misalnya FeCl, NaCl. Nah, spesifik, agen pengendap spesifik ini bisa mengendapkan semua yang mengandung Cl, baik itu FeCl, NaCl, itu yang pokoknya yang mengandung Cl dia endapkan. Itu namanya agen pengendap spesifik. Tapi kalau agen pengendap selektif ya biasanya hanya selektif pada satu senyawa. Misalnya agen pengendap itu hanya bisa mengendapkan NaCl saja, FeCl nggak bisa, ya. Dan semua yang mengandung Cl itu nggak bisa, ya. Jadi cuman spesifik pada misalnya NaCl saja. Itu namanya selektif terhadap NaCl saja. Jadi itu namanya agen pengendap selektif. Bedanya spesifik dengan selektif ya. Nah, ini ukuran partikel yang diharapkan untuk hasil endapan itu ada biasanya partikel koloid dan partikel kristalin ya. Ini perbedaan ukuran antara ion, partikel koloid dan partikel kristalin. Kalau ion ini satuannya Armstrong atau 10 pangkat minus 8 cm, jadi kok 0,00000-nya 7 lalu kemudian 1 ya, itu satuannya adalah Armstrong, satuan ion ya. Lalu kemudian kalau koloid itu 10 pangkat minus 7 sampai 10 pangkat minus 4 cm. Kalian harus bisa membedakan antara sentimeter, mikrometer, nanometer ya, dan itu ya. Lalu kemudian endapan kristalin ini adalah 10 pangkat minus 4 atau 0,1 mikrometer ya. Ini endapan yang paling besar ukurannya. Nah, metode pengendapan sendiri itu prinsipnya adalah mengubah bentuk komponen-komponen yang diinginkan menjadi bentuk yang sukar larut ya. Kenapa sukar larut? Ya kalau dia mudah larut ya akan membentuk larutan ya, tidak akan membentuk endapan. Jadi ini agen-agen tersebut fungsinya untuk membentuk komponen senyawa itu menjadi bentuk yang sukar larut agar dia mengendap ya, agar mengendap dan bisa disaring dan bisa ditentukan endapannya, lalu kemudian ditentukan analit atau jumlah senyawa yang ada dalam endapan tersebut. Dasar reaksinya itu apa? Ini ya. A kecil A besar. A kecil ini adalah mol dari analit A ditambah mol dari reagen, maka akan terdapat endapan. Jadi analit ditambah dengan reagen, biasanya reagennya berlebih, akan terbentuk endapan murni. Ya, itu adalah prinsip dari metode pengendapan. Nah, teori terbentuknya endapan ini. Terbentuknya endapan dimulai dari terbentuknya larutan lewat jenuh atau yang kita sebut dengan supersaturated solution. Jadi
larutan lewat jenuh. Jadi larutan jenuh, nah ini biasanya diberikan reaksi berlebih, makanya dia disebut lewat jenuh ya. Tahap pertama yaitu pembentukan inti atau nukleasi ya, yakni pasangan ion-ion menjadi butir-butir, biasanya ini adalah ion-ion ya, lalu kemudian membentuk butiran ya atau nukleasi, bisa langsung atau bisa ada ditambahkan dengan penginduksi ya. Jadi dia dari ion, partikel-partikel yang sangat kecil akan membentuk butiran-butiran yang ukurannya lebih besar. Itu kita sebut dengan nukleasi. Selanjutnya tahap kedua adalah tahap pembentukan kristal. Intinya sebenarnya sama aja ya. Intinya menarik molekul lain sehingga menjadi butiran yang lebih besar ya. Ini ada seorang ilmuwan yang menyatakan bahwa ukuran partikel endapan berbanding terbalik dengan kelewat jenuhan relatif dari suatu larutan, atau yang kita sebut dengan relative supersaturation, kita singkat dengan RSS, di mana RSS itu rumusnya adalah Q min S per S, di mana Q adalah konsentrasi spesi dan S adalah kesetimbangan larutan. Nah, RSSS ini dapat digunakan untuk memperkirakan atau mengontrol endapan yang terbentuk. Kita mau endapan yang kita bentuk itu bentuknya koloid atau kristalin ya. Jadi ketika nilai RSS itu tinggi, maka endapannya akan berbentuk koloid. Ketika RSS-nya rendah, maka endapan tersebut berbentuk kristalin. Apabila kita menghendaki endapan kita berbentuk kristalin, maka nilai RSS-nya harus kecil. Bagaimana cara mengecilkan nilai RSS? Ya, Q-nya dikecilkan, S-nya dibesarkan, ditinggikan ya. Nilai Q-nya direndahkan, nilai S-nya ditinggikan ya. Jadi akan mendapatkan nilai RSS yang rendah sehingga endapan yang terbentuk adalah kristalin. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk senyawa yang diendapkan dan ditimbang. Ini adalah nama-nama ion ya. Kita tahu bahwa ion adalah suatu molekul yang bermuatan. Nah, ini muatannya ya 3+, 2+, 2+, min 1, min 2 dan lain sebagainya. Itu adalah ion ya. Ketika kita ingin mengidentifikasi ion yang ada di dalam suatu sampel, maka kita membutuhkan reaksi pengendap ya. Ini adalah jenis-jenis reaksi pengendap yang ada di dalam analisis gravimetri. Lalu kemudian ketika dia ditambahkan ya, jadi ini senyawa yang mengandung ion Fe ditambahkan dengan NH4OH, maka dia akan membentuk senyawa FeOH3 ya, ferrihidrat. Lalu kemudian senyawa yang akan ditimbang atau endapan yang akan terbentuk ini adalah endapan Fe2O3 ya. Begitu juga kalau kita ingin menganalisis senyawa yang mengandung Ba, maka ditambahkan dengan H2SO4 akan membentuk endapan BaSO4 ya. Cu juga begitu, Cl misalnya kita ingin mengidentifikasi garam ya, NaCl tambahkan aja AgNO3, maka akan terbentuk endapan berwarna putih yaitu endapan AgCl ya. Itu yang ditimbang. Itu ya. Nah, keuntungan teknik gravimetri sama seperti yang saya sebutkan di awal bahwa hanya memerlukan peralatan yang sederhana yaitu alat-alat kaca untuk menempatkan larutan, lalu kemudian neraca ini untuk menimbang, lalu kemudian furnace atau oven untuk memanaskan, memanggang, memijarkan atau mengeringkan endapan tersebut ya. Lalu kemudian hasil didasarkan pada berat molekul, jadi tidak memerlukan kalibrasi, sangat akurat ya. Jadi hasil penimbangannya itu bisa mencapai 4 desimal di belakang koma. Kerugiannya apa? Kerugiannya ini karena teknik konvensional, jadi memakan waktu yang lama, yaitu atau kita sebut dengan time consuming, sekitar setengah hari. Nah, perhitungan dan penentuan kadar obat menggunakan teknik gravimetri ya. Jadi endapan yang dihasilkan itu ditimbang, berat analit kemudian dihitung. Untuk menghitung berat analit dari berat endapan sering digunakan faktor gravimetri atau faktor kimia. Faktor gravimetri itu apa? Faktor gravimetri didefinisikan sebagai jumlah gram analit dalam 1 gram endapan. Ya, jadi berapa gram analit dalam 1 gram endapan? Ya.
Lalu banyaknya molekul dan atom pada pembilang dan penyebut dalam faktor gravimetri harus ekivalen ya. Ini sudah kita pelajari di kimia dasar. Ya, apa itu yang disebut dengan ekivalensi? Lalu kemudian perkalian berat endapan dengan faktor gravimetri memberikan banyaknya gram analit dalam suatu sampel. Apabila dirumuskan akan seperti ini ya. Jadi kita ketika ingin mengetahui persen analit dalam suatu sampel, maka berat analit dibagi berat sampel kali 100%. Ya. Lalu kemudian faktor gravimetrinya adalah massa molekul relatif atau MR yang dicari per MR endapan yang ditimbang. Jadi kan kita harus tahu molekul yang dicari MR-nya berapa, molekul yang ditimbang itu senyawanya apa, ya MR-nya berapa, itu kalian harus bisa nyari massa molekul relatif, bagaimana cara menghitungnya, itu kan sudah diajarkan di kimia, lalu kemudian kali 100%. Jadi berat analit adalah berat endapan kali faktor gravimetri, ya, maka persen analit adalah berat endapan kali faktor gravimetri per berat sampel kali 100%. Selanjutnya adalah metode penguapan, digunakan untuk menetapkan komponen suatu senyawa yang mudah menguap, ya, bisa air, minyak atsiri, ya, dan lain sebagainya. Menentukan kadar air atau hidrat dalam suatu senyawa atau kadar air dalam suatu sampel. Metode penguapan ini biasanya analitnya diuapkan, lalu kemudian ditimbang analitnya. Bagian yang hilang dihitung atau ditentukan sebagai suatu kadar. Jadi nanti dikurangkan dengan bagian yang hilang. Ini contohnya adalah perhitungan kadar air dalam suatu sampel garam. Misalnya kalian punya garam ya, lalu kemudian kalian ingin garam itu murni, menghilangkan berapa kadarnya di dalam suatu campuran garam, kadar air yang hilang di dalam suatu sampel garam tersebut. Itu menggunakan metode penguapan. Kemudian hal-hal yang diperhatikan dalam penguapan, ini padatan yang akan dikeringkan harus dihaluskan sehalus mungkin. Padatan disebar merata dalam botol timbang. Selama pemanasan, botol harus dalam keadaan terbuka dan ditutup kembali seusai penimbangan. Untuk perhitungan kadarnya sebenarnya hampir sama ya. Cuma nanti dikurangkan dengan endapan ya. Jadi kadarnya itu bukan dihitung yang kadar endapannya, tapi kadar awal ya dikurangi dengan kadar endapan. Nah, itulah kadar yang hilang atau kadar air yang hilang yang diuapkan tadi ya. Jadi ini ya, perhitungan kadarnya adalah persen analit adalah persen endapan, berat endapan kali faktor gravimetri per berat sampel kali 100% ya. Nanti ketika sudah dapat persen endapannya, kalian bisa menghitung persen kadar yang hilang. Yang diasumsikan dengan itu adalah persen airnya atau pelarutnya yang hilang ya. Yang terakhir adalah metode elektrolisis. Metode ini dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam. Ion-ion logam berada dalam bentuk kation apabila dialiri dengan arus listrik dengan besar tertentu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya, misalnya mengendapkan tembaga terlarut dan suatu sampel cair dengan cara mereduksi. Elektrolisis dapat diberlakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti air limbah. Jadi kalau kalian ingin mengidentifikasi kandungan air limbah, kalian bisa menggunakan metode elektrolisis ini. Oke, sekian pertemuan untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.